berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Senang kembali boleh bersama-sama program Raise and God. Malam hari ini kita akan memberi waktu yang berkualitas di hadapan Tuhan. Kita akan memuji, menyembah Dia, dan menikmati hadirat-Nya. Percayalah ketika kita mengalami hadirat Tuhan, ada keindahan, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apa yang menjadi masalahmu hari ini? Letih lesu, beban berat, pergumulan, tekanan apapun, bawa kepada Dia. Tuhan itu Bapa yang mengerti betul apa yang engkau alami. Dia ingin hidupmu dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera-Nya. Mari kita hampiri Dia, kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus kami boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami datang kepadamu dengan semua beban berat yang sedang kami alami saat ini, dengan semua masalah yang sedang kami alami. Kami sangat percaya janji-Mu bahwa Engkau akan memberi kami kelegaan. Hati kami akan kuat, hati kami akan damai, hati kami tetap tenang. Walaupun kami sedang mengalami masalah, karena kami tahu bahwa dalam Tuhan semuanya akan menjadi baik adanya. Tuhan akan membuka jalan keluar yang terbaik. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menguatkan hati kami, dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kami terus cemas, terus tertekan, terus menjadi stres menjalani hidup ini. Kami melangkah dengan ketenangan, kami melangkah dengan hati yang terus bersyukur. Untuk itu Bapa, kami juga ingin persembahkan di hadapan-Mu pujian kami, penyembahan kami. Engkau layak menerima segala pengagungan dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bawalah segala perkara-Mu kepadanya, Dia pasti menolong. Selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus
Saudara-saudara, kita sering dengar yang namanya kekayaan batin. Kekayaan batin itu sesuatu yang sangat baik. Tetapi tetap saja orang pengen kalau bisa ya kaya secara materi, kaya secara jasmani. Walaupun mengerti bahwa kekayaan batiniah itu menjadi kekayaan yang menjadi dasar kebahagiaan hidupnya. Kita akan sharing tentang ada satu kemiskinan yang sebenarnya justru menjadi awal dari kebahagiaan hidup kita. Tapi sebelum kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, kita akan dengar dulu satu pertanyaan yang menjadi titik tolak kita akan membahasnya. Silakan. Ya Pak, ada pertanyaan dari God Lovers. Waktu saya kecil, orang tua saya sering berkata bahwa kalau saya miskin, tidak mungkin saya bisa bahagia. Kebahagiaan hanya akan saya miliki kalau saya menjadi orang kaya. Bagaimana tanggapan Pak Pendeta? Ya, itu banyak diajarkan orang tua terhadap anaknya ya. Saya pernah konseling satu ibu yang sampai tua merasa hidupnya sangat tidak bahagia. Padahal dia punya keluarga yang baik, punya pekerjaan yang baik, punya rumah yang baik, fasilitas yang baik. Tetapi dia merasa nggak bahagia karena dia merasa kurang terus. Merasa apa yang dimiliki kurang. Dalam pelayanan konseling itu dia akhirnya cerita dari kecil dia selalu dengar perkataan orang tuanya bilang seperti itu. Jadi kalau kamu tidak kaya, kalau kamu miskin, kamu tidak dihormati orang. Kalau kamu miskin tidak mungkin bisa bahagia. Akhirnya dia berjuang supaya punya sesuatu. Tapi dia merasa miskin terus. Karena apa? Dia punya problem kan. Berarti jiwanya memang miskin, batinnya miskin. Walaupun dia punya semua hal yang baik, dia selalu merasa kurang. Karena dia merasa kurang, akhirnya sikapnya terhadap suaminya, terhadap anak-anaknya selalu menuntut terus dan pelitnya minta ampun. Karena selalu merasa kurang terus, melepaskan uangnya itu sangat sulit sekali dan itu menimbulkan konflik rumah tangga yang berkepanjangan. Saudara-saudara, kalau kita bicara soal miskin kok bisa mendatangkan kebaikan, kita lihat pengajaran Yesus, kemiskinan seperti apa yang membuat orang bisa bahagia nih. Kita akan membuka dulu Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah sebab ialah yang punya kerajaan Allah. Miskin yang dimaksud di sini ada dua pengertian. Yang pertama berarti miskin secara materi. Jadi dia memang secara materi dia terbatas sekali. Bahkan mungkin tidak punya apa-apa. Itu kemiskinan secara materi. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya kata miskin ini diberi nilai yang bersifat spiritual. Artinya seseorang yang menggantungkan hidupnya sepenuhnya pada kasih karunia Allah, pada belas kasihan Tuhan. Tanpa Tuhan saya tidak punya apa-apa. Tanpa Tuhan saya tidak bisa apa-apa. Sepenuhnya yang aku miliki, yang aku capai, ini adalah anugerah Tuhan. Ini adalah kasih karunia Tuhan. Itulah yang namanya kemiskinan dari sisi batiniah. Sebuah kesadaran bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa memiliki apapun juga. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apapun. Dan pengertian yang kedua kata miskin yang disebutkan Tuhan adalah seseorang yang rendah hati. Seseorang yang remuk hatinya. Seseorang yang menyadari bahwa dia ini memang bergantung penuh. Jadi orang yang menyadari saya ini seperti orang yang bangkrut. Saya tidak punya apa-apa. Kalau orang bangkrut itu berarti kan sepenuhnya ini kalau nggak ada belas kasihan udah habis lah. Karena aku nggak punya apa-apa. Hancur hati. Remuk hati betul. Karena aku bangkrut. Saudara-saudara, kesadaran rohani ini awal kebahagiaan. Karena Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kemiskinan seperti ini yang membuat orang bahagia. Kesadaran
aku itu bangkrut, aku nggak punya apa-apa yang membuat aku bisa membanggakan diri di hadapan Tuhan. Sepenuhnya aku bergantung pada belas kasihan Tuhan, pada anugerah Tuhan. Jika Tuhan tidak memberikan belas kasihannya, habis hidupku. Aku tidak punya masa depan. Apapun yang aku miliki tidak ada artinya sama sekali. Kesadaran rohani ini miskin yang membuat orang bahagia ini. Jadi bukan sekedar miskin materi. Kita ketemu banyak orang yang secara ekonomi pas-pasan, tapi hidupnya bahagia. Tetapi ada orang yang punya segalanya justru sangat tidak bahagia. Kebahagiaan bukan bergantung uang, walaupun uang penting. Makanya ada istilah kan, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Jadi yang perempuan hati-hati. Artinya begitu pentingnya uang gitu, sehingga cintanya terhadap pria pun bergantung uang. Itu salah ya. Enggak, uang penting tetapi bukan sumber kebahagiaan. Dengan uang kita bahagia sebentar, sebenarnya bukan bahagia, senang sebentar. Coba ada orang yang baru terima gaji, ternyata ada bonus. Senang nggak terima gaji ada bonusnya? Pasti senang, bahagia, tapi sebentar. Setelah itu karena dapat bonus, akhirnya apa yang dipikirkan, diinginkan sudah berbulan-bulan, itu aku pengen punya ini. Akhirnya dipakailah uang bonusnya itu untuk membeli barang itu. Senang nggak? Senang karena itu sudah diimpikan sekian lama. Tetapi setelah dipakai, kira-kira bertahan senangnya lama nggak? Nggak akan, apalagi ketemu temannya pakai yang lebih bagus, pakai yang lebih mahal. Ada temannya yang menghina, kamu beli jelek begitu sih. Akhirnya mulai terganggu kebahagiaannya. Kebahagiaan dasarnya pada kelimpahan materi. Bukan ditentukan kamu punya apa yang membuat engkau bahagia. Ditentukan bagaimana hatimu di hadapan Allah. Ada sebuah perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus di Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Ada dua kisah nih. Bagaimana orang yang miskin secara rohani, yang merasa dia itu orang yang bangkrut, tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan, itu ternyata Tuhan berkenan dan Tuhan melihat dia sebagai orang yang benar. Ayat 9, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan menganggap rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Perumpamaan yang sangat menarik sekali. Orang Farisi dikenal sebagai orang yang taat beragama. Dia melakukan tuntutan, aturan, atau hukum agama itu taat sekali. Makanya dia sebutkan, aku ini tidak berzina, aku ini rajin memberi persembahan, aku ini rajin berdoa. Dia cerita kepada Tuhan apa yang dia ceritakan kemungkinan besar benar adanya. Tetapi ketika dia cerita itu penuh dengan kebanggaan. Dia membanggakan semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Sementara pemungut cukai sikapnya berbeda. Dia mengangkat wajahnya, mengangkat tangannya aja nggak berani. Dia hanya pukul-pukul dadanya dan berkata, "Tuhan, aku ini orang berdosa. Kasihanilah aku, orang berdosa ini."
Dia menyadari siapa dirinya. Tuhan Yesus berkata, siapa yang dibenarkan, pulang sebagai orang yang dibenarkan, pemungut cukai ini. Padahal pemungut cukai ini doanya juga pendek dan tidak menceritakan bahwa dia lakukan yang baik loh. Yang satu ini kan orang baik sekali secara agama. Kenapa begitu? Pemungut cukai menyadari di hadapan Tuhan, aku bangkrut. Di hadapan Tuhan aku tidak punya apa-apa. Di hadapan Tuhan aku tidak layak membanggakan diri. Kalau toh aku punya, itu semua anugerah Tuhan. Kita harus ingat, pemungut cukai itu orang kaya. Duitnya banyak di masa itu. Tetapi kalau dia berkata seperti itu, dia datang kepada Tuhan itu sebagai orang yang miskin di hadapan Allah. Yesus berkata, ini orang yang berbahagia. Ini yang empunya kerajaan Allah. Pemungut cukai pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Sementara orang Farisi yang saleh itu secara agamawi itu pulang tetap sebagai orang yang tidak dikenal oleh Allah. Dia bangga dengan perbuatan-perbuatannya. Saudara-saudara, saya pernah baca pernyataan Calvin tentang hal ini, menarik sekali. Dia berkata begini, hanya dia yang menganggap dirinya tak berarti sama sekali di mata Tuhan, lalu semata-mata bergantung pada anugerah Tuhan. Hanya orang yang seperti itulah yang miskin di hadapan Tuhan. Jadi orang yang miskin di hadapan Tuhan itu orang yang memang menyadari hal itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saudara pasti ingin bahagia. Saudara yang mengikuti Raise and Guide ini dari rumah atau dari mana saja, saudara pasti ingin berbahagia. Ternyata kebahagiaan itu dimulai bukan apa yang kita miliki secara lahiriah, tetapi apa yang ada di hati kita. Saat ini mungkin saudara sedang mengalami pergumulan berat secara ekonomi. Usaha saudara tidak berjalan dengan baik. Pekerjaan saudara tidak berjalan dengan baik. Atau bahkan saudara sedang mengalami masalah. Atau mungkin sakit. Sehingga kebutuhan begitu banyak, apa yang saudara miliki itu semuanya akhirnya satu persatu terpaksa harus dijual untuk biaya berobat. Kekayaan saudara semakin lama semakin berkurang. Pertanyaannya, apakah itu membuat saudara tidak bahagia? Apakah penurunan aset, penurunan harta yang membuat saudara semakin hari kok kelihatan semakin miskin? Apakah saudara akan biarkan itu merampas kebahagiaanmu? Kita yang memilih, saudara yang memilih. Tuhan Yesus sudah ajarkan, kamu bisa bahagia kalau kamu punya hati yang miskin di hadapan Allah. Berarti saudara tetap bisa bahagia walaupun kekayaanmu berkurang karena harus berobat, karena memenuhi kebutuhanmu. Tidak boleh ada masalah apapun, tidak boleh ada situasi apapun, tidak boleh ada barang apapun itu yang menentukan kebahagiaan kita. Tidak, kebahagiaan kita ukur dari hubungan kita dengan Allah. Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Dia. Kesadaran rohani bahwa kebahagiaanku sumbernya dari Tuhan, mengalir dari hatiku. Bukan mengalir dari uangku, bukan mengalir dari hartaku, bukan mengalir dari jabatanku, bukan mengalir dari aset yang aku miliki. Tetapi kebahagiaanku sumbernya dari Allah, mengalir di hatiku, keluar dalam bentuk ucapan syukur, sukacita, menikmati kehidupan ini dengan baik. Nah, kalau dalam realita hidup kita ternyata tidak ideal, kita sakit, kita mengalami penurunan aset, penurunan harta, penurunan oplah yang berdagang, gaji kita tetap pas-pasan, itu tidak boleh membuat kebahagiaan yang ada di hati kita berkurang. Karena apa? Sumber kebahagiaan kita adalah pribadi Tuhan. Kita jaga hati kita tetap miskin di hadapan Tuhan.
Kalau saudara diberkati Tuhan, dipercaya Tuhan dengan kelimpahan uang lebih banyak, harta lebih banyak, jabatan lebih tinggi, aset tambah ada di mana-mana, popularitas, pengaruh yang semakin besar, saudara tetap jaga hati. Itu bukan sumber kebahagiaan hidupku. Itu bukan sumber kepuasan hidupku. Kebahagiaanku tetap sumbernya dari pribadi Allah yang aku kenal dalam nama Yesus Kristus. Dan kalau Tuhan percaya hal-hal seperti itu berarti sebuah kepercayaan yang harus aku kelola dengan baik dan aku jaga hati supaya tidak merusak kebahagiaanku yang sejati di dalam Tuhan. Aku menjadikan hidupku lebih bernilai dengan uangku, dengan hartaku, dengan jabatanku. Membuat hidupku jadi lebih bernilai, lebih bermakna. Karena melalui hal itu, aku bisa mendatangkan sukacita, menjadi berkat bagi banyak orang yang aku temui. Kesadaran seperti itu akan memuaskan hidup saudara. Miskin secara lahiriah maupun kaya secara lahiriah tidak menentukan kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan selalu tetap ada dimulai dari hati kita yang bergantung kepada Tuhan, yang mengharapkan belas kasihan Tuhan, yang mensyukuri berkat dan anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara saat ini yang sedang sedih karena merasa tidak jadi orang kaya, saudara merasa jadi orang miskin, saudara boleh nggak punya apa-apa, tetapi saudara tidak boleh kehilangan kasih karunia Allah. Tetap datang kepada Tuhan, tetap ikuti prosesnya Tuhan, dan buka hati, Tuhan mengalirkan sukacita, kebahagiaan dalam hidupmu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur, anugerah-Mu begitu luar biasa dalam Yesus Kristus. Kami sudah diajar bagaimana mengalami kebahagiaan hidup. Ternyata memiliki segalanya, bisa melakukan hal-hal yang baik, itu tidak menjamin kami dibenarkan di hadapan Allah. Bahkan Allah melihat kami orang yang begitu sombong. Tetapi pada saat kami datang kepadamu dengan hancur hati, menyadari keberadaan kami yang sepenuhnya bergantung kepadamu, bergantung pada belas kasihan-Mu, bergantung pada anugerah-Mu, itu yang membuat kami dibenarkan di hadapan Allah, yang membuat hidup kami dipuaskan, yang membuat hati kami menjadi kaya secara rohani, dan akhirnya kami mengalami kebahagiaan sejati. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang selama ini berpikir bahwa jabatannya sumber kebahagiaannya, kekayaannya sumber kebahagiaannya, uangnya sumber kebahagiaannya, pelayanannya sumber kebahagiaannya. Dan ternyata mereka menjadi kecewa. Mereka punya segalanya, tetapi justru hidupnya penuh dengan kekecewaan demi kekecewaan. Mereka menjadi orang-orang yang angkuh, karakternya rusak, musuhnya banyak, dan tidak bisa menikmati hadirat-Mu. Tuhan jamah mereka, Tuhan bebaskan mereka dari segala keangkuhan itu. Tuhan nyatakan anugerah-Mu kepada mereka. Kesadaran rohani yang baru bahwa semua hal yang mereka miliki sepenuhnya karena anugerah Tuhan. Kelayakan mereka di hadapan Tuhan karena mereka datang dengan rendah hati dan bergantung kepadamu. Bukan karena apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka miliki. Ajar kami semua Bapa untuk bersikap rendah hati seperti pemungut cukai. Walaupun punya banyak hal, tetapi menyadari di hadapan-Mu kami tidak layak. Di hadapan-Mu kami tidak berarti apa-apa. Di hadapan-Mu kami tidak pantas untuk membanggakan diri. Hidup kami sepenuhnya bergantung kepada Engkau, pada belas kasihan-Mu Bapa. Ajar kami melihat hal-hal yang materi dengan cara yang benar, dan kami mengejar kekayaan rohani,
kepuasan rohani ada dalam hadirat-Mu. Tuhan berkati orang-orang yang sedang mencari Tuhan, orang-orang yang mengalami kegelisahan secara rohani. Mereka sedang bergumul untuk memilih keyakinan. Mereka sedang mencari-cari, bertanya kepada banyak orang untuk mengenal Tuhan. Itu mungkin saudara kami, adik kami, kakak kami, sahabat kami. Siapapun orang-orang yang dekat dengan kami saat ini, orang-orang yang merindukan Tuhan, Bapa, jamah mereka, hampiri mereka. Pakai kami semua untuk bisa jadi alat Tuhan, supaya mereka menemukan kekayaan terbaik secara rohani dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka menemukan Engkau dan mengalami kebahagiaan sejati. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara tetap bergantung kepada Dia, tetap menjadikan kasih karunia Allah dasar kehidupan kebahagiaan kita. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan-pergumulan, saudara mengalami masalah-masalah berat, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan saudara menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Doa kami senantiasa saudara diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dan hidupmu semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kalau saat ini saudara juga ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.